Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala kita berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka kajian yang akan disampaikan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Muhammad. Semoga Allah Ustaz Muhammad Yawan, semoga Allah menjadikan saya sebagai sahaja, Allah menjadikan saya yang pertama di dalam haji pada bulan tadi dan semuanya jamiah sahaja juga pada jamaah. Lalu untuk mengucapkan kepada namanya akan teman-teman kajian yang disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat dan salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri melihat apa yang diperbuatnya di hari esok. Lighad dimaknai adalah hari berbangkit, hari hisab, ya. Di mana di saat itulah seadil-adilnya hari. Semua kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Yasin ayat 65 Allah menyatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari hisab, kami kunci mulut mereka manusia, tangan mereka berbicara, kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Nah, ada 4 perkara yang bisa menghambat kita pada hari hisab tersebut. Yang pertama adalah urusan kita dengan kedua orang tua kita, atau hubungan kita dengan kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Mengapa demikian? Ada 4 air kehidupan di mana kita pernah berhutang kepada orang tua kita, khususnya ibunda kita. Bisa kita lihat
Surah Luqman ayat 12. Hutang yang pertama adalah hutang air ketuban. Semua kita berhutang air ketuban di rahim ibunda kita selama 9 bulan. Wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Allah menekankan lagi hamalathu ummuhu. Ibunya telah mengandunginya wahnan ala wahnin. Payah yang bertambah-tambah. Kalau bapak maaf sebagai kuli bangunan, lembur kerja merasa berat, capek. Wahnan ala wahnin lebih berat dari itu. Kita pegawai merasa capek dalam pekerjaan kita, wahnan ala wahnin lebih berat dari itu semua. Inilah hutang pertama kita. Hutang air ketuban yang selama 9 bulan dalam, makanya rahim, tempat di mana meletakkan kasih sayang ibu kita kepada kita. Mulai dari, kalau Quran akan 4 fase, mulai dari nutfah, ya, alaqah, mudghah, ya, dari kita mulainya hanya tetesan, seorang ibu hanya punya sel indung telur, ovum 1. Ketika seorang ayah suami melepaskan spermatozoanya di rahim istrinya, itu lebih dari 1 juta bilion calon bayi. Bayangkan, memperebutkan 1 ovum sel indung telur. Jadi ibaratnya kayak di Senayan ada ribuan pelari memperebutkan 1 air mineral. Yang kalau dia nggak minum dia akan mati. Maka semua akan mati-matian memperebutkan air mineral itu. Bayangkan hebohnya. Jadi itu kompetisi, ya kan? Nanti ada bertemu dengan 1 sel indung telur, maka yang lain akan mati, keluar bersama air seni ibu kita. Itulah makna wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi proses kita adalah proses kompetisi. Yang terbaik yang bertemu dengan sel indung telur. Jadi kita adalah proses yang terbaik ini. Luar biasa. Jadi kompetisi itu adalah fitrah. Kita ketika mau jadi bayi berkompetisi itu, calon-calon bayi dengan jutaan rivalnya bertemu dengan 1 sel indung telur. Nah, jadi dirawat di rahim orang tua kita dari nutfah menjadi alaqah, ya, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, semua ditiupkan ruh di sana. Maka luar biasa. Itu hutang pertama kita dengan orang tua yang tidak bisa terbayar, hutang air ketuban. Yang kedua selesai, wa fisaluhu fi amaini. Hutang air yang kedua, hutang air susu, ASI. Kalau ketuban 9 bulan, ASI berapa lama? Fi amaini, selama 2 tahun. Jadi nggak main-main ya. Mohon maaf buat ibu-ibu, buat kita yang normal, seorang perempuan dadanya terlihat pasti malu, ya kan? Kan aurat. Tapi untuk bayi tercinta, seorang ibu bukan hanya memperlihatkan, dia memberikan sumber yang terbaik selama 24 jam, selama 2 tahun, dan tidak pernah ibunda kita berkeluh kesah. Jikalah, ini adalah ukuran, 1 hari bisa 500 cc menurut kedokteran anak. Seorang bayi lebih kurang ya 300 sampai 500 cc minum ASI ibunya.
Apalagi anak laki-laki konon lebih kuat menyusunya daripada anak perempuan. Jikalau dalam sehari kita ambil 300 sampai 500 cc meminum ASI ibu kita, maka dalam 2 tahun lebih kurang lebih dari 300 liter kita berhutang ASI. Ini luar biasa, Pak. Setelah itu selesai tidak. Ada utang air yang berikutnya, yang ketiga. Utang air keringat. Dan Allah menghargai keringat orang tua, diabadikan dalam ritual ibadah haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu karena Allah. Apa? Ritual sa'i. Ya kan? Kalau kita umrah, tawaf, sa'i, tahallul. Kalau tawaf saja tidak tahu, sudah niat dari mikot, dia harus bayar dam. Kalau dia tunda, dia pending, dia nggak boleh melepaskan ihramnya sampai tahallul. Maka harus tuntas tawaf, sa'i, tahallul. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Setelah itu sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Apa sejarahnya? Dulu kita tahu betul bagaimana Ibunda Hajar ketika ditinggalkan sang suami tercinta atas perintah Allah berdua dengan bayinya Ismail, sang anak menangis karena menuntut haknya menerima ASI dari ibundanya. Kering ASI di dadanya Hajar karena dia sendiri sudah tidak makan, tidak minum. Maka demi tangis sang anak, demi terpenuhi kewajibannya pada anak tercinta, sang ibunda tercinta Hajar berlari dari Sofa ke Marwah, kira-kira 500 meter. Ya. Menunggu di Bukit Marwah, barangkali ada musafir lewat, bisa sekedar minta makan, minta minum. Yang ditunggu nggak kelihatan, ingat lagi anaknya. Bagaimana keadaan Ismail, lari lagi lihat. Begitu dilihat masih menangis, semangat lagi cari rezeki. Sampai 7 kali bolak-balik. Barulah di kali yang ke-7 Allah memberikan pertolongannya. Dari hentakan kaki Ismail keluar mata air yang jernih. Zammi, 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 bahasa Ibrani. Kumpul, kumpul, kumpul. Sampai sekarang kita menyebutnya air Zam-Zam. Bapak Ibu sekalian, seolah-olah Allah ingin menyindir kita, mengingatkan kita, begitulah Anda. Kecilnya kita seperti Ismail. Ya, taunya menangis menuntut haknya mendapatkan rezeki tanpa pernah tahu bagaimana orang tua mendapatkan rezeki untuk kita. Seorang tua ada yang terpaksa menggadaikan harga dirinya demi anak. Seorang ayah terpaksa merendahkan perasaannya demi anak. Kerja baik bertahun-tahun, perusahaan untung besar-besaran, nggak pernah dipuji, nggak ada penghargaan. Salah sedikit dicaci maki, dibully oleh atasannya. Sakit rasanya. Aduh, kalau nggak mikir anak pengennya berantem aja nih. Kan gitu. Wah, hajar aja nih atasan. Sekali pukul lu artinya mati. Nah, ayah kita mungkin belajar silat. Kalau dia mati urusannya panjang. Anak saya masih pada kecil. Ya sudah, dia tahan perasaan. Baik Bapak, saya perbaiki Pak. Baik Bapak, saya akan lebih baik lagi bekerja. Padahal hatinya udah luar biasa tertekan. Demi anak, orang tua. Air keringat. Jadi Allah yang mengingatkan Anda hanya bisa menangis menuntut hak Anda, tapi Anda tidak pernah tahu
bagaimana kedua orang tua Anda mendapatkan rizki berkeringat untuk Anda. Air keringat. Yang keempat, air mata. Maksudnya bagaimana? Sedangkan apapun seorang anak ketika bermasalah, pasti patah dan luka hati orang tua. Sedurhaka apapun seorang anak, pasti ibu fikrahnya menangis ketika anaknya punya masalah, musibah. Quran menceritakan kisah seorang nabi yang ratusan tahun berdakwah dan ratusan tahun didurhakai anaknya. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an, anak semata wayang yang dicintainya, selalu mengiringinya dalam kedurhakaan. Kebayang? Jadi Nabi Nuh mengajak kebaikan kepada umat, anaknya jadi provokator. Kalau yang jadi provokator orang lain, musuhnya wajar. Ini yang jadi provokator seumur hidup dakwahnya adalah anak lelaki yang dia cintai, Kan'an. Sampai puncaknya Nabi Nuh sudah tidak tahan lagi atas perilaku umatnya. Dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, dan Allah perintahkan buat saja perahu. Kalau juga mereka tidak berubah, saya akan tenggelamkan mereka, dan saya akan selamatkan engkau dan seluruh pengikut. Begitu perahu dibuat, lagi-lagi Kan'an jadi provokator. Aduh, gimana sih bapak saya? Ini padang pasir bikin kapal, katanya akan banjir. Mana mungkin di padang pasir ada banjir? Begitu kapal sudah jadi, Kan'an yang jadi provokator. Daripada mubazir, kita buat WC aja. Kebayang Pak, kapal yang dibuat dengan susah payah menyiapkan Nabi Nuh dari banjir bandang udah jadi, oleh Kan'an ngajak orang-orang yang anti dengan bapaknya, dilecehkan. Itu kapal dijadiin WC umum. Coba. Anaknya Nabi Nuh sabar, ayo disuruh dibersihin. Hingga akhirnya turunlah azab Allah kan. Hujan yang deras dari langit dan memancur dari bumi. Jadi dua arah, bukan hanya hujan. Dari langit turun, dari bawah mancur. Kayak apa tuh cepat. Dan naik itu kapal dan seluruh pengikut Nabi Nuh. Dan ketika mulai naik-naik, dilihat anaknya terengah-engah lari ke atas gunung. Padahal seumur hidupnya Kan'an durhaka, perilakunya durjana. Disumpahin sama Nabi Nuh. Melihat anaknya lari ke gunung terengah-engah, menghindari banjir bandang yang Allah azab kepada umatnya. Dengan menangis Nabi Nuh berkata kepada putra yang seumur hidup durhaka kepadanya, ya bunayya irkam ma'ana. Ini air mata orang tua. Selama hidupnya dia jadi provokator, nakalnya minta ampun, bahkan melecehkan Nabi Nuh yang notabene bapak kandungnya. Begitu lihat anak lagi-lagi terengah-engah naik ke gunung untuk menghindari banjir, tetapi fitrah orang tua nggak bisa tega. Dengan menangis dia memohon, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku Kan'an, ayo naik ke perahu ayah ini agar engkau selamat.
Ya dasarnya sudah tertutup. Enggak, saya enggak mau ikut ayah. Ayah gila. Sa'asa ila ajali Musa akan naik ke gunung yang paling tinggi. Enggak mungkin banjir sampai ke atas gunung ke puncak. Ada faktanya seluruhnya terkena banjir habis dan akhirnya Allah ikat. Setelah itu masih juga didoakan. Anaknya terang-terangan enggak mau ikut perahunya. Ya Allah selamatkan putra saya. Kata Allah, ya Nuh, enggak lagi ada hak doamu kepada anakmu karena dia sudah tidak beramal soleh, putus doamu sudah. Barulah Nabi Nuh tersadarkan akan sikapnya. Makanya Pak, kalau sekarang kita masih baik, bisa berjamaah, bermasalah dengan baik, mungkin kecilnya kita dulu nakal, mungkin kekuatan doa dan tangis orang tua kita kepada Allah, sehingga tetap dalam bimbingan yang luar biasa. Air keringat. Itulah sebabnya kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Satu hari Rasulullah menemui sahabatnya tercinta Umar bin Khattab, lalu berwasiat, ya Umar, jika satu saat nanti engkau menemui seorang anak yatim dari negeri Yaman, namanya Uwais Al-Qarni, perawakannya kecil, dia pernah kena penyakit belang, ada belang di betisnya, ya, sebesar uang dinar. Ya. Mintalah doa kepadanya. Di akhir pesannya kata Nabi, innahu majhulun fid dunya wa masyhurun fis sama. Yang perlu kau ingat, Uwais Al-Qarni ini majhulun fid dunya, namanya enggak viral di dunia, enggak ada yang kenal. Wa masyhurun fis sama, tetapi namanya masyhur di langit. Yang berwasiat Nabi, yang diwasiatkan Umar, kan luar biasa. Umar ingat terus, saya ketemu orang rombongan Yaman, ditanya ada nggak dari rombongan orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Nggak ketemu, sampai Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah, nggak ketemu. Sampai dia jadi khalifah, karena dia jadi khalifah, dia punya wewenang di musim haji, disuruh ajudannya nyari, coba cari dari rombongan Yaman, ada nggak rombongan Yaman orang yang bernama Uwais Al-Qarni, badannya kecil, anak yatim, di betisnya ada tanda belang, karena penyakit belang, sudah sembuh. Ringkasnya ternyata ketemu ciri-ciri itu, namanya Uwais Al-Qarni, anak yatim, ada tanda belang di betisnya. Dibawa menghadap Khalifah Umar. Tentu dia takut luar biasa, karisma Umar luar biasa pada waktu itu. Apa salah saya Khalifah? Saya hanya ingin beribadah haji. Saya tidak berbuat kriminal, saya tidak berbuat hal yang aneh di kota Mekah. Tidak ada kesalahanmu, hanya saya ingin menunaikan wasiat Rasulku dulu, Nabiku dulu meminta agar aku meminta doa kepadamu. Gemeteran Uwais, engkau yang mulia ya Khalifah, tidak salahkah ini? Enggak, ini Nabi yang minta. Ya Allah berkahi Umar, muliakan Umar, ampuni Umar. Nah, Umar itu orang yang logik. Dalam hati Umar, ini orang pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri, pasti ada keistimewaan. Tidak mungkin Nabi berwasiat begitu kalau orang ini tidak punya kelebihan. Apa keistimewaanmu ya Uwais?
Apakah Islam bukan ibadahmu? Tidak ya Khalifah, tidak ada. Saya hanya anak yatim. Ketika saya kecil, bapak saya meninggal. Bapak saya cuma pedagang kelontong, pedagang kecil. Yang meninggal hanya mewariskan bekas dagangannya. Ibu saya lumpuh. Jadi masih dia kecil, dia harus ngurus ibunya, lalu meneruskan jualan bapaknya untuk menyambung hidup mereka. Jadi kalau pagi wes ini mandiin, bersihin ibunya, siapin makannya, makan pagi, baru dia berangkat dagang, usaha bapaknya terus keliling kampung untuk jualan kelontong. Di siang pulang lagi urus ibunya, beri makan, terus begitu. Ada cita-citanya wes ingin menghajikan ibunya. Keuntungan dagang dia simpen dikit-dikit, ketika cukup dibelikan anak sapi. Setelah dibelikan anak sapi, tiap pagi anak sapi taruh di padang rumput, caranya digendong. Anak sapi kan kecil kayak kambing. Gendong, bawa ke padang rumput yang cukup jauh, diikat, baru dia jualan. Jadi nambah pekerjaan yang ngurus ibunya, lalu pagi-pagi setelah itu gendong anak sapi ke padang rumput, diikat, baru dia jualan. Terus ntar pulang begitu, ambil dulu anak sapinya udah kenyang, digendong bawa. Sehingga tetangganya, kasihan si Uwais, udah gak punya bapak, kayaknya stres dia. Beli sapi bisa dituntut pakai digendong. Ya kan? Rupanya itu caranya dia melatih bahunya supaya kuat. Karena dia ingin menghajikan ibunya dari Yaman ke kota Mekah. Kan sapi tiap hari menaik tambah beratnya kan. Dari 1 on, 2 on, 10 dari 30 kilo, 40, 50, 7, sampai 100 kilo lebih. Tetap aja digendong karena tiap hari gak berasa kan. Kayak orang melatih barbel, jangan dikira tahu-tahu dia 100 kilo diangkat, kan enggak. Dari 50 naik 51, 52 terus lama-lama 100 kilo. Tiap hari latihannya sehingga kita sekarang kagum, itu perempuan juara hebat 100 kilo diangkat. Tapi bertahun-tahun dia berlatih. Mungkin dari 5 kilo 5 terus. Sama wes karena dari anak sapi dia gendong enggak terasa tiap hari. Enggak, anak sapi jantan makin hari makin gede, tetap dipanggul sehingga bahunya kuat. Dijual itu sapinya buat ongkos, ibunya diajak haji. Dia udah terlatih dengan tiap hari membawa sapi di bahunya. Dihajikan ibunya sampai akhirnya pulang ke Yaman, sampai akhirnya wafat di pangkuannya karena bahagia dihajikan anaknya. Dulu saya haji sekedar menggugurkan kewajiban orang tua. Saya tidak sempurna merasa ibadah haji saya Khalifah. Baru sekarang setelah ibu saya meninggal, saya bisa haji lagi dengan normal. Dipeluk sama Khalifah Umar. Inilah kemuliaanmu. Jadi Uwais Al-Qarni dimuliakan Nabi karena dia memuliakan ibunya. Kalau kata Khalifah Umar, tidak kemana kau setelah ini? Saya ingin musafir, saya ingin tinggal di Baghdad sendirian untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau engkau mau ke Baghdad, di sana ada gubernur saya. Kata Umar, bawa tanda tangan saya. Mau tinggal di mana? Kalau mau dagang, toko yang mana yang kau mau, pasti dikasih. Bilang, ini surat dari Umar, bawa tanda tangan saya. Kalau kayak kita, tanda tangan presiden kan keren, Pak. Dia nggak mau, Pak. Terima kasih ya, Pak. Biarkan saya sendiri, ikhtiar sendiri. Khalifah Umar mau nolongin dia ketika dia mau hidup di Baghdad. Menjadi ini bawa tanda tangan saya, temui gubernur di Baghdad. Semua keinginanmu akan dipenuhi. Siapa yang takut tanda tangannya Umar sebagai khalifah. Tapi dia nggak ambil. Dia berterima kasih, dia tolong dengan dia berangkat sendiri. Konon dia tinggal di pinggir hutan sendirian di negeri Baghdad dan tidak banyak orang yang kenal dia. Sampai akhirnya ketika nanti Uwais Al-Qarni wafat, ada kegemparan di kampungnya. Karena begitu dia wafat, banyak lelaki dengan sorban putih, gamis putih bersih, mengurus jenazahnya, menyolatkan dan menguburkan. Yang konon itu adalah para malaikat yang turun mengurus jenazahnya Uwais.
Maka yang pertama, urusan kita dengan orang tua mari selesaikan di dunia ini. Jangan sampai ada hambatan. Saya sedih tangis. Kemarin di TikTok ada orang tua yang menyerahkan orang tuanya ke panti werda dengan alasan nggak sanggup lagi ngurus orang tuanya. Padahal orang tua kita 5 anak, 8 anak diurus ya. Berangkat gelap, pulang gelap, tak pernah dia pikirin. Makan juga dia nggak pikirin. Yang penting anak bisa sekolah. Lagi viral kemarin di TikTok. Ada 5 anak memanggil dinas sosial, menyerahkan orang tuanya untuk diurus dinas sosial dengan alasan kami tidak sanggup lagi merawat orang tua. Masya Allah. Kemana nurani orang-orang ini? Ya. Yang kedua, urusan kita dengan pasangan kita. Jamaah sekalian, ketika kita ijab qabul dengan mertua kita, kalau istri kan nunggu aja. Mertua kita bilang, menggenggam tangan kita, ya Muharram, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Fatimah binti Fulan, dengan mas kawin sekian gram, mas dibayar tunai. Kita suami menjawab dengan gagahnya, saya terima nikahnya, kawinnya, putri kandung bapak Fulan dengan mas kawin sekian gram, mas dibayar tunai. Penghulu nanya, sah? Ijab kabulnya sampai nggak 1 jam? Tidak. 10 menit? Tidak. Tetapi tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Seorang istri ketika sudah nikah, ijab kabul suami dari orang tuanya, dia sudah mewakafkan hidup untuk kita suaminya. Ya nggak Bu? Ibu tinggalkan ayah bunda yang mencintai, menyayangi ibu, betul? Tinggalkan keluarga, kakak, adik, bahkan meninggalkan kampung halamannya. Yang istri kita mungkin sampai dia SMA goreng kerupuk aja nggak pernah, ada yang begitu. Anak saya cuma belajar aja, nggak saya kasih ngapa-ngapain. Begitu nikah dengan kita bukan hanya goreng kerupuk Pak, kolor kita istri yang cuci, betul gak? Betul Ibu? Ikhlas dia mewakafkan hidup buat suaminya seumur hidup. Makanya Nabi menghargai perjuangan pengorbanan seorang istri. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, ma akraman nisa ila karim wa ma annahunna ilal laim. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Tidak memuliakan seorang istri melainkan suami yang mulia, dan tidak menghinakan seorang istri melainkan suami yang hina. Ini jelas tuh kuat dari Nabi. Kalau kita kepengen mulia, Bapak-bapak, syaratnya muliakan istri kita. Apalagi sampai ringan tangan, nauzubillah. Saya punya anak perempuan 4. 2 sudah nikah. Nomor 3 masih sekolah, nomor 4 masih SMA. Ketika anak saya kuliah di IPB 2016 lulus kerja, lalu punya kenalan yang muta'aruf lelaki yang suka, dan saya panggil. Yang saya tanya pertama, kamu berani gak selama berumah tangga berjanji tidak meninggalkan sholat? Sebelum saya tes baca Fatihah dulu. Hubungannya apa Pak? Ta'aruf ini dengan baca Fatihah? Ada. Kalau sampai yang tidak bisa baca Fatihah berarti situ gak pernah sholat. Iya kan? Karena Fatihah rukun sholat. Nah kalau situ gak pernah sholat, bagaimana membimbing anak saya seumur hidupnya? Sejak anak saya dari kecil saya jaga sholatnya. Jangan sampai nanti menikah dengan Anda terlalaikan sholat. Maka berani janji gak kamu gak akan tinggalin sholat?
Itu aja kita tanya. Saya nggak tanya berapa gajinya, apa warisannya, itu mah urusan Allah rezeki. Yang jadi urusan kita kalau calon mantu kita yang ganteng, yang duitnya banyak, tiap ke rumah gak pernah sholat, itu jadi urusan kita. Kalau rezeki urusannya Allah, kita terbolak-balik. Yang urusan Allah kita pikirin, ya kan? Oh siapa saja. Yang kedua janji kalau ada masalah bicara baik-baik. Sebab anak saya dari kecil saya nyentil aja gak pernah, ya kan? Kalau nggak bisa dibilang, dia udah pulangin ke saya bapaknya, tapi jangan sakiti fisiknya. Loh, kalau sakiti dia, saya lebih sakit lagi bapak. Kalau nggak siap jangan, jelas-jelas aja kan. Maka begitu Rasulullah memuliakan istri sampai manggil Aisyah saja dimuliakan. Apa bu panggilan Aisyah dari Rasulullah? Humairah, yang berwajah merah delima. Kata Nabi, istrimu terbuat dari tulang rusuk, dipaksa lurus dia akan patah, dibiarkan dia akan terus bengkok, maka berlembut-lembutlah kepada istri. Setuju ibu-ibu? Setuju tidak ini? Kenapa jadi serius begini? Ya. Pernah ditanya Aisyah, wahai Aisyah, seperti apa sih sayang dan marahnya Rasul dalam rumah tangga? Kata ibu-ibu di Madinah, gampang nadainya, kalau lagi senang dan sayang manggilnya Humairah. Kalau ya Humairah, Nabi berarti suasananya lagi senang. Kalau lagi marah bagaimana Aisyah? Apa seperti suami kami, panci, pintu, jendela dibanting semua? Oh enggak, kalau lagi marah manggil nama saja. Kalau manggilnya ya Aisyah, walaupun pelan, berarti Nabi lagi marah. Kan sama kayak kita ya Pak. Kalau lagi jengkel apa sih panggil nama doang, tapi sekomplek denger. Aisyah, udah lo ya. Bedanya. Pernah satu ketika Rasulullah pulang dari dakwah, sore-sore gitu, jelang maghrib. Pulang dari dakwah, Aisyah menyenangkan suami bikin teh panas. Mungkin karena tempat gula, tempat garam sama, buru-buru sarang ngaduk. Yang diaduk garam. Rasul nyampe menyenangkan buatannya sih dia minum seruput, nyengir pahit tidur. Aisyah kan bingung, biasanya diminum banyak, dipuji kok coba minumnya dikit, senyum pahit tidur. Aisyah penasaran apa kemanisan, apa kurang manis, cobain. Asin, pantas aja. Lari ke kamar, hukum saya kakak, pukul saya. Saya istri yang tidak bisa bahagiakan suami, bikin teh aja salah, ngaku salah. Nabi masih jengkel, iya, tapi istrinya udah ngaku salah. Nabi panggil, kata Nabi, ya Aisyah, itu masih marah tuh. Kalau ya Aisyah, aku mengerti saking rindunya kamu sampai gak bisa membedakan yang mana gula, yang mana garam. Di sini ada bu suami yang model begitu. Ada ibu. Insya Allah ini suami yang model begitu semua. Sehingga cair suasana. Maka istri akan jadi tanggung jawab kita pendidikannya. Setelah ijab kabul, berpindah tanggung jawab dari bapak mertua kepada kita suaminya. Kalau kepengen istri menjadi Aisyah, jadilah kita pribadi Rasulullah. Sehingga jadi teladan dalam rumah tangga. Tidak adil menuntut istri menjadi solehah, tapi kita juga kurang beramal soleh sebagai suami. Maka yang kedua, hambatan kita kepada pasangan kita. Yang ketiga adalah kepada anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai anak menjadi beban di hari hisab nanti. Kata Nabi, ada orang tua yang udah di pintu sorga, anak-anaknya protes, kata Nabi.
Ya Rabb, bagaimana mungkin mereka ke surga selama hidupnya gak peduli kepada kami, anak-anaknya, pendidikannya, pengajian. Mereka sibuk dengan urusan sosialitanya, kami gak pernah diindahkan anak-anaknya. Hari ini kami menuntut keadilan-Mu ya Allah. Kata Nabi, si orang tua yang udah di pintu surga ditarik lagi karena tidak pernah membimbing, mendidik anaknya ke jalan Allah. Penting Pak, hari ini ngeri ya. Kemarin di Cianjur berita viral, anak-anak SD di sebuah sekolah membuat grup homo antar mereka. Masih ingat beritanya? Berapa minggu lalu kan? Anak-anak SD. Jadi sudah mulai dihidupkan untuk penyuka sesama jenis. Ya, bikin grup di mana isinya itu pornografi tentang homo. Nauzubillah. Dibuka di HP mereka, pada masih SD sudah bikin grup homo. Mengerikan ini sekali. Dan terjadi, saya nggak perlu ya di sekitar, ya nggak perlu sebut di mana lah tempatnya. Ini peristiwanya real di sebuah sekolah. Saya nggak perlu sebut sekolah apa lah. Masih di sekitar kita di sini. Ya. Waktu itu saya masih ketua LPM di Pondok Petir. Kalaupun bagi itu ya nggak usah diberitakan. Yang penting intinya, di mana anak SMP ini melecehkan teman lelakinya. Modusnya dia ajak teman sekolahnya untuk belajar bersama. Karena bapak ibunya dua-duanya kerja, ya Pak. Rumahnya penggantinya dikasih TV besar di kamarnya, ada dulu belum ada ini kan, masih pakai kalau kita nonton video tuh flash disk yang buat lengkap kamarnya. Rupanya semenjak kelas 5 dia suka sewa film-film porno. Ini anak laki ini, entah dapat dari mana, dapat sewaan. Kelas 5 sampai kelas 2 SMP diajak teman lakinya belajar, tapi begitu belajar di setelin video porno. Kemudian si teman lakinya dilecehkan sama dia, disodomi. Sudah 10 anak, tapi kadang berani ngomong karena takut. Begitu anak ke-11 yang dia lakukan, kebetulan bapaknya polisi, ngadu sama bapaknya. Udah panggil, karena dia juga nggak mau ini diekspos. Kalau ntar kena di ILC jadi viral, urusan dia juga karirnya. Udah, akhirnya musyawarah, panggil kepala sekolah, BP-nya. Diusut, ternyata bukan ada satu, ternyata udah ada 10 sebelum jadi 11. Akhirnya damai. Mereka minta, karena khawatir kalau anak yang disodomi nanti gedenya juga sodomi orang kan. Agar diterapi ke psikolog, sekali konsultasi biaya 150.000. Menurut psikolog paling enggak anak ini harus 10 kali konsultasi. Di setiap hari dikasih kompensasi 1,5 juta untuk biaya konsultasi di terapi. Akhirnya orang tuanya udah komen, dia pindah setelah itu dari sekolah itu. Yang kedua, anak itu harus keluar, pindah sekolah. Bayangkan sudah baru SMP kelas 1. Saya kebetulan tahun 2019 diminta oleh Pak Yusman, camatnya. Kadang-kadang mau jadi ketua WPA, Warga Peduli AIDS. Ketika saya diangkat jadi ketua WPA di Kecamatan Bojong Sari, yang terdata terkena HIV dan AIDS itu baru 29 orang di tingkat Bojong Sari. Di tingkat Depok 1.200. Data per hari ini 2023 berapa Pak? Di Kecamatan Bojong Sari sudah teridentifikasi 49 orang yang terkena HIV. Itu ibarat teori gunung es, itu yang terdata. Bagaimana gak merasa sakit atau sakit malu dia lapor. Bisa 2 kali lipat dari. Di Depok sekarang berapa? Sudah 2.000 yang terinfeksi HIV dan AIDS. Ngeri, ada anak kita di Indonesia.
Lalu jangan merasa saya anak pengajian, anak saya di pesantren, bisa jadi anak kita jadi korban ketidaktahuannya. Dan saya sering berturun ya, baca ada kejadian, ini kisahnya lagi. Seorang perempuan akhwat kecilnya di pesantren dari SD, SMP, SMA, kuliah di IAIN, nilainya bagus, diterima jadi pegawai negeri di sebuah departemen, kenalan dengan teman sekantornya masih muda juga, akhirnya ta'aruf nikah, begitu nikah hamil, tahu-tahu sakit, pingsan, dibawa ke rumah sakit, cek darah, jantung bagus, kolesterolnya bagus, paru bagus, ginjal, ada apa ini? Dan dari gejala-gejala dokter curiga, coba di VCT, tapi tampilannya rapi, pakai jiwa. Di VCT dites untuk mengetahui ada virus AIDS atau begitu di VCT, ibu dan calon bayinya positif HIV. Apa nggak geger? Demi Allah saya nggak pernah berbuat, nggak pernah jalan-jalan, pacaran aja nggak pernah. Ketemu dengan suami taruh terus nikah. Nah, ini tanya suaminya kan, ayo gimana nih sebetulnya? Ayo cerita. Kalau suaminya pernah kuliah di sebuah fakultas yang favorit di Jawa Barat, dia menganak orang kaya, mukanya tampan, rupanya waktu dia kuliah tingkat 1 sering gonta-ganti pacar. Dan pacarannya ya begitu, sampai hubungan badan, hubungan bebas. Pacaran begitu udah kayak, kan sana bebas, nggak ada kontrol. Sampai akhirnya mungkin di antara pacar-pacar yang dia tidurin itu ada yang punya penyakit AIDS, nularkan dia. Dia nggak tahu, gitu selesai kuliah dia sadar udah taubat, udah ngaji, rupanya virus. Dari HIV ke AIDS itu 8 tahun Pak. Fulan misalnya kena HIV itu virusnya 8 tahun. Nanti menuju penyakitnya baru AIDS-nya itu ke tahun ke-8. Nanti baru kelihatan tuh sariawan yang nggak sembuh-sembuh, badannya kurus kayak orang penyakit TB gitu ya. Sebelum itu normal. Ketika dia normal dia nggak merasa sakit. Nah, ini menularkan bibit pada kalau dia berhubungan badan bebas. Bahaya. Jadi bisa jadi anak kita tertular karena ketidaktahuan. Jangan kita, saya makanya saya berani, udah bismillah berikan sosialisasi kepada supaya hati-hati. Ini jangan juga merasa anak saya laki-laki aman, belum tentu. Sekarang sedang ada pelacuran anak laki-laki. Kami menemukan di masyarakat anak-anak SMP yang cakep-cakep, ganteng-ganteng dijadikan pelacur, pemuas nafsu orang-orang homo yang mereka hobi. Ini ngeri sekarang. Ini tanggung jawab kita semua. Nggak bisa kita hanya serahkan kepada pemerintah. Anak. Dan yang terakhir adalah urusan kita dengan sesama. Atadrun al-muflis, Nabi pernah nanya, kau tahu nggak kamu di akhirat nanti ada orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut. Kalau orang di dunia ini ya Rasul, orang yang bangkrut itu kata sahabat, orang yang modalnya habis, hutangnya banyak. Bagaimana mungkin di akhirat ada orang-orang yang bangkrut dan pailit? Kata Nabi, orang yang bangkrut dan pailit di akhirat nanti orang yang datang menghadap Allah, membawa pahala salat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah, membawa pahala puasa, tetapi juga dia membawa tuntutan banyak orang. Setiap orang menuntut hal yang pernah dizaliminya. Karena gak ada lagi transaksi uang yang ada pahala dan dosa, maka pahala dia diambil setara dengan kejahatannya, diserahkan kepada orang yang menuntutnya. Terus begitu, pahalanya habis, gimana yang menuntut masih ada, maka dosa orang yang menuntut diambil, diserahkan kepada dia. Sudahlah modal pahalanya habis, dosa orang dia tampung karena kezalimannya di dunia, sumayuqzafu ilan nar, kemudian dia dilemparkan Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Karenanya kalau kita punya masalah, baiknya clear dan clean di dunia. Tidak sungkan kita meminta maaf dan jangan berat memberi maaf supaya nggak ada hambatan kita nanti di hari berbangkit. Baik, Bapak sekalian, waktu saya sudah habis. Barangkali ini saya dapat sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Pada pertanyaan silakan, bisa jawab saya jawab, tidak bisa kita cari kebenarannya. Benar letaknya dari Allah. Keliru dan salah, kealfaan, kesilapan saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar, kepada zaman saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini udah paham semua ya. Dengan doa kalau gitu ya. Kalau nggak ada dengan doa ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca umul kitab suratul Fatihah, semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dosa kedua orang tua kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah selamatkan masa depan anak cucu kita. Liridha'illah wali maqasidina al-Fatihah. Iya, ada Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya wa'abud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan da'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata min an-nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al dinana dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa ruku'ana ruku'al mutawaddi'in wa sujudana sujudal mutadarri'in wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama'i salihin wa mautana mautas syuhada wa khsurna fi zumratil awliya wa nakhilna al-jannata ma'al anbiya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabad ni'mah wa abwaabas salamah wa abwaabal rizqi wa abwaabal afiyah wa abwaabal maghfirah wa abwaabal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.